Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Dia adalah sepupunya Khadijah, ibnu ammi Khadijah. Dan dia termasuk orang yang dikatakan di dalam sejarah ada di masa jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah SAW menjadi nabi. Bahkan orangnya hidup bertemu dengan Rasulullah sebelum beliau diutus menjadi nabi. Itu yang dinamakan dengan al-hunafa, orang-orang yang masih lurus di atas agama Nabi Ibrahim. Bayangkan Pak, ada orang-orang yang masih lurus di tengah masyarakat bengkok. Ini adalah sebuah the miracle. Kalau kita katakan keajaiban, kok bisa kamu tetap menjadi orang yang lembut di tengah masyarakat yang kasar? Bagaimana kamu bisa tetap menjadi orang yang tidak berjudi di tengah masyarakat yang memang hobinya judi? Bagaimana kamu kok bisa masih di atas tauhid di tengah masyarakat yang berbuat syirik? Bagaimana kok kamu bisa tetap memegang sunnah di tengah masyarakat yang berkelimpangan dengan bid'ah? Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di zaman jahiliyah ada orang-orang seperti ini. Di antaranya Waraqah bin Naufal. Di antaranya juga adalah Zaid bin Amr bin Naufal. Kalau nggak salah Zaid bin Amr bin Naufal atau Zaid bin Naufal bin Amr. Intinya dia adalah bapaknya Sa'id bin Zaid, yang mana Sa'id bin Zaid adalah salah seorang sahabat dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Nah, Sa'id bin Zaid, bapaknya Zaid ini, bapaknya Sa'id ini, Zaid bin Amr bin Nufail ini, dia ini adalah termasuk orang yang al-hunafa. Sudah ada Ibnu Sa'idah, lupa saya namanya, Ubadah bin Sa'id, lupa saya namanya, yang termasuk adalah orang-orang yang al-hunafa, lurus di atas tauhid, tidak mau berbuat syirik. Bahkan dikisahkan di antara ucapan mereka adalah ketika dia dihidangkan daging kambing ataupun daging unta yang disembelih atas nama berhala, dia mengatakan, aku nggak mau makan. Kenapa? Kambing ini yang ciptakan Allah, yang ngasih rizki Allah. Kok kamu menyembelih pakai nama berhala? Menurut dia apa? Nggak masuk di akal. Berarti agamanya masih lurus. Jadi di sini kita katakan seburuk-buruknya, serusak-rusaknya masyarakat jahiliyah masih menyisakan orang-orang yang hanif, yang berada di atas jalan yang lurus. Jadi di sini menjadi pelajaran bagi kita, serusak-rusak apapun masyarakat yang ada di tempat kita, sebenarnya kita masih bisa selamat kalau kita mau cari jalan selamat. Tapi kalau kita mau ngikutin masyarakat, itu jangankan seluruh masyarakat, ada 1-2 orang saja yang melakukan kemaksiatan, kita pasti akan mengikutinya. Gara-gara apa? Gara-gara punya teman. Karena maksiat itu sesuatu yang menarik hawa nafsu. Nah, jadi kalau kita bisa selamat dalam kerusakan manusia, sebenarnya bisa. Apa buktinya? Ada orang di jahiliyah bisa selamat. Berarti kitalah yang harus mencari jalan selamat. Seperti dikatakan misalnya oleh para motivator, kalau kamu tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan sesuatu, maka ciptakanlah kesempatan. Buat kesempatan. Kalau kamu tidak punya kesempatan untuk membaca Al-Quran, maka jangan nunggu ada, tapi kamu yang buat. Nah, begitu juga. Kalau kita tahu ini kita bisa selamat dari kesesatan masyarakat ini, tapi kok nggak ada kesempatan, kamulah yang buat kesempatan, kamulah yang buat sarana, kamulah yang buat jalan agar orang lain tahu, wah ini yang buat seperti ini, si itu pertama sekali. Yang menentang ini, si itu pertama sekali. Bukan kamu nunggu ada orang menentang baru kamu ikutin. Itu juga bagus, alhamdulillah. Tapi kamulah yang membuat langkah yang pertama. Jadi di sini kita meyakini akan ada orang-orang yang selamat, dan sebaliknya akan ada orang-orang yang sesat di tengah masyarakat yang selamat. Bayangkan, para sahabat masih banyak, ada kelompok yang memisahkan diri dari para sahabat. Bayangkan, yaitu para Khawarij.
Majelisnya ulama masih banyak. Majelis Hasan Al-Basri, semua mengakui ini adalah para tabi'in atas didikannya para sahabat. Kok ada kelompok yang menyendiri, berpisah dari pengajiannya para sahabat? Jadi dinamakan dengan Mu'tazilah. Itu kelompok yang menyimpang. Kesesatan mereka yang pertama adalah menentang adanya takdir. Kesesatan mereka dalam rukun iman. Dan itu masih zaman sahabat. Kok bisa? Jadi dari kedua-dua hal ini, yaitu yang pertama, adanya orang selamat di tengah masyarakat yang sesat, adanya orang yang sesat di tengah masyarakat yang baik. Di sini berarti apa? Di sini kita merasa harap kepada Allah. Ya Allah, ada orang-orang yang Engkau masih selamatkan di tengah kerusakan. Jadi kita punya harap kepada Allah. Ya Allah, selamatkanlah aku di tengah kesesatan manusia. Yang di sini, ya Allah, ternyata ada orang-orang yang sesat di tengah banyaknya orang-orang soleh. Maka ya Allah, ini membuat kita takut. Ya Allah, selamatkanlah aku. Jangan sampai aku sesat di tengah banyaknya para pendakwah. Jadi di sini kita berada di antara al-khaufu war-raja. Takut sesat dengan penuh harap agar kita selamat di tengah-tengah kesesatan manusia.